Aku mendaki Gunung Ranubara bersama dua orang lain yang sama gilanya denganku dalam mengejar jalur ekstrim yang belum banyak disentuh pendaki. Gunung itu berbeda dari gunung manapun yang pernah kudatangi sebelumnya. Lerengnya gundul tanpa pohon, hanya dipenuhi batu vulkanik tajam dan kerak sulfur berwarna kuning pucat yang membuat udara terasa seperti logam terbakar di paru-paru. Sejak awal pendakian, suasana gunung itu terasa tidak alami. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara hewan. Bahkan langkah kaki kami terdengar aneh karena gema yang muncul selalu terlambat beberapa detik, seolah gunung sedang menirukan suara kami setelah kami bergerak. Jalur timur yang kami pilih dikenal sebagai jalur kabut beludru, sebuah lintasan yang menurut cerita lama sering menelan arah. Banyak pendaki menganggap cerita itu hanya mitos untuk menakut-nakuti orang nekat. Tetapi semakin tinggi kami mendaki, semakin aku merasa gunung ini memang menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Beberapa kali aku melihat bayangan bergerak di pinggir tebing. Namun ketika ku perhatikan lebih lama, tidak ada apapun selain hamparan batu sulfur yang retak seperti kulit mati. Menjelang sore, udara berubah semakin berat dan panas. Kabut kuning mulai muncul dari sela-sela bebatuan seperti asap dari kawah raksasa di bawah tanah. Aku sempat mengira kabut itu hanya akan mengurangi jarak pandang seperti kabut gunung biasa. Tetapi beberapa menit kemudian aku menyadari sesuatu yang membuat tengkuku membeku. Jalur di depan masih terlihat jelas. Batu-batu di kejauhan masih tampak utuh. Yang menghilang justru tanah di bawah kaki kami. Saat aku menunduk, lututku langsung lemas. Tidak ada lagi lereng gunung di bawah sepatu kami. Yang ada hanyalah kehampaan hitam pekat dipenuhi titik-titik cahaya redup seperti bintang mati di langit malam. Rasanya seperti berdiri di tepi alam semesta. Kepalaku mendadak pusing karena otak menolak menerima apa yang kulihat. Salah satu temanku langsung jatuh merangkak sambil memeluk batu besar dengan napas tersengal. Ia terus menatap ke bawah sambil gemetar hebat, seolah ada sesuatu di dalam jurang hitam itu yang sedang menatap balik ke arahnya. Kabut semakin tebal dan mulai bergerak dengan cara yang tidak normal. Asap kuning itu tidak mengikuti arah angin, melainkan berputar perlahan mengelilingi tubuh kami seperti makhluk hidup yang sedang mengamati mangsanya. Kompas di tanganku tiba-tiba bergetar keras. Jarumnya berputar liar sampai menghantam kaca penutup berkali-kali hingga retak. Aku mencoba tetap tenang, tetapi suasana di sekitar kami terasa semakin mustahil. Batu-batu yang tadi kupijak terlihat miring dengan sudut yang tidak masuk akal. Aku merasa tubuhku perlahan condong ke arah yang salah, seolah gravitasi mulai berubah tanpa bisa kusadari. Temanku yang sejak tadi histeris akhirnya berkata dengan suara bergetar bahwa kami sebenarnya tidak sedang berdiri di tanah. Menurutnya kami sedang menempel di langit-langit suatu tempat raksasa, sementara jurang penuh bintang di bawah kaki kami adalah langit dari dunia lain. Aku ingin menganggapnya kehilangan akal karena panik, tetapi tepat setelah ia mengatakannya, aku mendengar suara langkah kaki berat dari atas kepala kami. Aku langsung mendongak ke langit pucat Gunung Ranubara. Tidak ada siapapun, hanya hamparan kabut kuning dan langit abu-abu yang kosong. Namun suara langkah itu tetap terdengar jelas. Bunyinya lambat, berat, dan jumlahnya banyak. Seperti ada rombongan manusia berjalan tepat di atas kami. Semakin lama, suara itu terdengar semakin dekat hingga batu-batu kecil di sekitar kaki kami ikut bergetar. Salah satu temanku mulai menangis sambil menutup telinga, sedangkan yang lain berdiri terpaku memandangi kehampaan di bawah kami. Saat itulah aku melihat sesuatu bergerak di antara gugusan bintang mati di jurang hitam itu. Ada siluet manusia berdiri jauh di bawah sana. Lalu muncul satu lagi, dan satu lagi, jumlahnya puluhan. Mereka semua berdiri diam dalam posisi terbalik sambil menatap ke arah kami. Dadaku terasa sesak ketika menyadari salah satu sosok itu memiliki bentuk tubuh dan wajah yang sama persis denganku, hanya saja matanya gelap kosong seperti lubang hangus. Kami akhirnya memutuskan terus mendaki karena tidak ada pilihan lain selain mencari puncak secepat mungkin. Dalam pikiranku, semakin tinggi kami naik, semakin besar kemungkinan keluar dari wilayah kabut itu. Namun jalur yang kami lalui mulai berubah aneh. Bebatuan sulfur tampak seperti dinding gua yang menggantung. Langit terasa semakin rendah dan sesak.
Kadang aku merasa awan bergerak seperti cairan kental, bukan udara. Semakin lama berjalan, tubuhku mulai kehilangan rasa arah. Aku tidak lagi yakin mana atas dan mana bawah. Saat malam turun, gunung tidak berubah menjadi gelap. Seluruh lereng justru bercahaya redup oleh pantulan kabut kuning yang membuat suasana terlihat seperti mimpi demam. Di kejauhan, kami akhirnya melihat sebuah dataran luas yang tampak menyerupai puncak. Harapan mulai muncul dalam pikiranku untuk pertama kalinya sejak kabut turun. Namun tepat sebelum kami mencapai tempat itu, aku melihat kerikil kecil di dekat kakiku perlahan terangkat, lalu melayang ke langit. Aku berhenti berjalan sambil menatap kerikil yang melayang perlahan di udara seperti debu di dalam air. Beberapa batu kecil lain ikut terangkat dari permukaan jalur dan bergerak ke arah langit dengan tenang. Tubuhku langsung dipenuhi rasa dingin yang sulit dijelaskan. Salah satu temanku mencoba berlari menjauh, tetapi langkahnya terlihat aneh karena tubuhnya seperti menjadi terlalu ringan. Tas carrier di punggungnya perlahan tertarik ke atas hingga tali-talinya menegang lurus ke langit. Kami bertiga mulai panik karena menyadari satu hal yang sama, gravitasi di gunung itu sedang berubah. Aku mencoba berpegangan pada batu besar di samping jalur, namun permukaannya terasa seperti dinding vertikal, bukan tanah datar. Kepalaku berdenyut hebat ketika otakku mulai memahami sesuatu yang selama ini kutolak. Perasaan bahwa kami sedang berdiri di tempat terbalik ternyata bukan sekadar halusinasi akibat ketakutan. Gunung Ranubara benar-benar sedang memutar arah dunia di sekitar kami. Kabut beludru mendadak menipis sedikit demi sedikit sampai akhirnya menghilang sepenuhnya. Dan pada detik itulah kenyataan memperlihatkan bentuk aslinya. Napasku langsung berhenti. Gunung yang selama ini kami daki ternyata bukan gunung biasa. Kami berdiri di langit-langit sebuah gua bawah tanah raksasa yang ukurannya mustahil dipahami manusia. Seluruh jalur pendakian, lereng sulfur, dan batu-batu vulkanik sebenarnya menggantung dari atap gua seperti stalaktit raksasa. Langit, yang selama ini kami lihat ternyata adalah dasar gua hitam yang sangat jauh di bawah sana. Titik-titik yang kukira bintang adalah api-api kecil dari sesuatu yang bergerak di kedalaman. Aku melihat jalur-jalur lain menggantung di kejauhan, dan di beberapa jalur itu ada siluet manusia lain yang juga berdiri terbalik seperti kami. Sebagian tampak dia mematung, sebagian lain bergerak pelan seperti tersesat dalam dunia yang tidak mereka pahami. Saat itulah aku sadar bahwa kami bukan pendaki pertama yang masuk ke tempat ini. Suara langkah kaki yang sejak tadi terdengar di atas kepala kami akhirnya menjadi sangat jelas. Dengan tubuh gemetar, aku mendongak ke arah atas, yang kini terlihat sebagai lantai asli gua. Puluhan sosok tinggi kurus sedang berjalan perlahan di permukaan batu hitam di sana. Tubuh mereka terlalu panjang untuk disebut manusia. Tangan mereka menjuntai hampir menyentuh permukaan gua, sedangkan kepala mereka miring dengan gerakan patah-patah seperti bangkai yang dipaksa hidup kembali. Mereka berhenti bersamaan tepat ketika melihat ke arah kami. Dalam jarak sejauh itu pun aku masih bisa merasakan tatapan mereka menusuk kepalaku seperti jarum dingin. Salah satu makhluk perlahan merunduk mendekat ke arah kami dengan gerakan yang tidak memiliki berat. Aku melihat wajahnya samar di tengah kabut yang tersisa, dan wajah itu tidak memiliki mata maupun mulut, hanya kulit pucat mulus seperti lilin meleleh. Detik berikutnya, seluruh tubuhku mendadak terasa ringan. Batu yang kupijak seperti kehilangan daya tariknya. Aku baru menyadari apa yang terjadi ketika kakiku mulai terangkat dari permukaan jalur. Gravitasi asli telah kembali. Kami tidak lagi menempel di langit-langit gua itu. Salah satu temanku langsung terlempar lebih dulu sambil menjerit histeris ke arah kehampaan hitam di bawah sana. Aku mencoba mencengkeram batu sulfur, tetapi tanganku hanya meraih debu yang ikut melayang bersama tubuhku. Dalam beberapa detik kami bertiga sudah jatuh menuju dasar gua raksasa yang selama ini kukira langit malam. Angin menghantam tubuhku begitu keras sampai rasanya tulang rusukku retak. Saat tubuhku melayang di tengah kehampaan, aku melihat seluruh bentuk Gunung Ranubara untuk pertama kalinya. Gunung itu ternyata hanyalah gigi batu raksasa yang menggantung di atap dunia bawah tanah yang tidak memiliki ujung. Ketika jatuh semakin dalam, aku mulai melihat sesuatu bergerak dari dasar kegelapan. Awalnya kukira hanya bayangan,
tetapi bentuk itu terus membesar dengan cepat. Ada makhluk lain di bawah sana. Ukurannya jauh lebih besar daripada apapun yang pernah kulihat. Tubuhnya panjang seperti ular raksasa, tetapi dipenuhi tonjolan menyerupai wajah manusia yang terus bergerak di sepanjang kulitnya. Ribuan cahaya redup yang kukira bintang ternyata berasal dari mata-mata kecil di tubuh makhluk itu. Ia bergerak perlahan naik ke arah, kami seolah sudah menunggu dari awal. Aku bisa merasakan hawa napasnya bahkan dari jarak yang masih sangat jauh. Salah satu wajah di tubuh makhluk itu perlahan membuka mata dan menatap tepat ke arahku. Wajah itu memiliki bentuk yang sama persis denganku. Tepat sebelum tubuhku jatuh semakin dekat ke kegelapan, aku menyadari satu hal mengerikan. Semua pendaki yang hilang di Gunung Ranubara mungkin tidak pernah mati. Mereka hanya menjadi bagian dari sesuatu yang hidup di bawah dunia manusia.